Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Pangkal Pinang menolak gugatan sejumlah warga Tanjung Rusa Membalong terkait masalah surat keterangan tanah SKT di hutan lindung. Amar putusan itu keluar pada tanggal 9 Oktober 2024. Sebelumnya sejumlah warga yakni Irawan, Didi, Suwardi menggugat Kades Tanjung Rusa Suhaidi. Hal itu dilakukan lantaran Suhaidi mencabut puluhan SKT yang ada di lokasi. Pencabutan itu dilakukan lantaran SKT yang sebelumnya diterbitkan oleh Kades selama masuk ke kawasan hutan lindung. Tak terima dengan hal tersebut, akhirnya mereka melakukan gugatan ke PT UN Pangkal Pinang. Suhaidi yang didampingi jaksa pengacara negara dalam kurung JPN, Kejati Babe, dan Kejari Belitung tak gentar menghadapi itu. Setelah melalui berbagai rangkaian, akhirnya PT UN Pangkal Pinang menolak gugatan dari para penggugat. Selain itu, para penggugat juga menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp434.000. Putusan sudah inkrah dalam kurung punya kekuatan hukum tetap, kata Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Belitung Riki Guswandri saat konferensi pers Kamis 24 Oktober 2024. Didampingi Kasih Datun Kejari Belitung Ronald dan Kades Tanjung Rusa Suhaidi, Riki menjelaskan setelah putusan tersebut PT UN Pangkal Pinang memberikan batas waktu 14 hari kepada penggugat untuk menyatakan sikap. PT UN Pangkal Pinang memberikan batas waktu hingga 23 Oktober 2024 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Pada waktu itu belum ada upaya hukum yang dilakukan penggugat. Maka putusan tersebut telah memiliki hukum tetap, jelasnya. Namun pada pukul 16.52 WIB, penggugat baru mengajukan banding. Oleh karena itu, Kejari Belitung meminta kepada masyarakat dan media mengawal kasus ini, sambungnya. Peristiwa ini berawal saat Kades Tanjung Rusa mengetahui adanya 75 SKT masuk ke hutan lindung yang ada di lokasi. Setelah mengetahui hal itu, sejumlah warga yang memiliki SKT di lokasi mencabut. Karena kesadaran masyarakat, akhirnya 10 orang mencabut SKT tersebut. Lalu 65 orang lainnya menolak. Meski menolak Kades Tanjung Rusa, tetap mencabut SKT tersebut, paparnya. Tak puas dengan apa yang dilakukan Suhaidi, beberapa warga melakukan gugatan ke PT UN Pangkal Pinang. Hingga akhirnya, hakim menolak gugatan tersebut. Kami terus berupaya untuk memberantas masalah mafia tanah yang terjadi di Kabupaten Belitung, pungkasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan media ya di Belitung, baik insan pers cetak maupun elektronik ya. Ada Belitung Televisi juga. Pada hari ini kami akan menyampaikan bahwa gugatan TUN terhadap Kepala Desa Tanjung Rusa pada tanggal 23 Oktober telah dilakukan pembacaan putusan, yaitu menolak 9 Oktober menolak gugatan dari pemohon. Dan pada saat ini mungkin untuk lebih teknisnya mungkin kita serahkan kepada Pak Kasih Datun bagaimana teknis perkaranya atau bagaimana ke depannya. Mungkin silakan Pak Kasih Datun. Terima kasih Pak Kasih Intel selaku Humas Kota Bicara dari Desa Belitung. Terima kasih untuk rekan-rekan media masyarakat Belitung yang telah mendukung kami dalam upaya penegakan hukum baik pidana maupun masyarakat perdata. Alhamdulillah kita ucapkan puji dan syukur atas rahmat Allah di mana kita bisa dikatakan telah memenangkan perkara PT UN yang pada prinsipalnya adalah Kepala Desa Tanjung Rusa, dan kita menerima surat kuasa dari pemerintahan Desa Tanjung Rusa selaku tergugat. Bisa saya jelaskan sedikit bahwa objek yang menjadi gugatan di PT UN adalah terkait dengan keputusan Kepala Desa Tanjung Rusa, singkatnya nomor 29 tahun 2024 tanggal 16 April 2024, di mana pada pokoknya mencabut atau membatalkan 65 SKT yang berdasarkan telaan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan wilayah 8 Pangkal Pinang masuk dalam kawasan hutan. Berdasarkan hal itu, Bapak Kepala Desa Mas Zaidi selaku tergugat, selaku pemilik kuasa kami
menerbitkan pembatalan tersebut, sehingga terdapat beberapa masyarakat yang tidak sepakat dengan putusan itu atau tidak puas dengan putusan itu, mengajukan gugatan ke PT UN Pangkal Pinang. Ya, dan alhamdulillah kita telah melalui beberapa tahap persidangan di sana. Alhamdulillah putusan telah berkekuatan hukum tetap yang dibacakan. Kemudian juga pada tanggal 23 Oktober terhitung, karena ini putusan dibacakan secara litigasi atau secara ekor, itu terhitung 14 hari setelah diucapkan, yang telah disampaikan juga melalui ekor. Itu berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 363 tahun 2022, di mana terkait dengan ketentuan ekor itu dinyatakan seperti hal yang saya sebutkan. Sehingga kalau kita hitung 14 hari sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 123 ayat 1 Undang-Undang yang menyatakan bahwa upaya hukum itu dapat dilakukan bagaimana 14 hari pada putusan dan juga dihubungkan putusan atau putusan bahwa 14 hari itu setelah diucapkan putusan, sehingga terhitung 14 kali 24 jam pada tanggal 23 Oktober 2024 pada pukul 14.00 dinyatakan telah inkrah. Dan bukti tertulis kami telah mendapatkan kepastian bahwa tidak adanya upaya hukum yang dilakukan oleh pemohon itu dikirim melalui ekor juga, melalui email kami, melalui surat nomor 155 ya, garing PAN garing PTUN titik W5 titik TUN 5 garing HK 2.7 X garing 2024 tanggal 23 Oktober 2024 ya, yang lampirannya adalah berisi surat pengiriman salinan putusan berkekuatan hukum tetap ya, nomor 10 garing PBB titik BHT garing B garing 2024 garing PTUN garing PGP tanggal 20 Oktober 2024 ya, sudah fix perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap berikat ya. Namun ini saya membutuhkan perhitungan dari masyarakat itu juga kawan-kawan dari pers bahwa ini kita sedang giat-giatnya nih melakukan pemberantasan mafia. Kita minta maaf, putusan ini dikawal oleh rekan-rekan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena kenapa?